Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Mayar Efri. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai analisis kredit pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk terdiri dari beberapa bagian yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sarah Ariska dengan NIM 23043024 dan rekan saya yaitu yang pertama Tiffany dengan NIM 23043059, Tatia Putri Kemala dengan NIM 23043058, Raisa Adrianti dengan NIM 23043022, dan yang terakhir yaitu Sheila Azrina dengan NIM 23043026. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada presentasinya. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dalam industri makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dan terkenal dengan produk roti kemasan yang telah menjadi pilihan utama konsumen di pasar Indonesia. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ROTI dan telah memperluas pasar mereka hingga ke beberapa negara Asia. Produk-produknya meliputi berbagai jenis roti, kue, dan pangan olahan lainnya. Sebagai perusahaan besar dengan jaringan distribusi yang luas, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk memiliki posisi yang kuat di pasar. Tetapi tentu saja, seperti halnya perusahaan besar lainnya, juga menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan arus kas dan risiko kredit, yang akan kami analisis lebih lanjut dalam presentasi ini. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Sheila Azlina. Kepada Sheila, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, materi yang pertama yaitu, apa itu analisis kredit? Analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas perusahaan pemohon kredit. Analisis kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau surat atau data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu pentingnya analisis kredit. Yang pertama yaitu sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Yang kedua yaitu sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. Yang ketiga yaitu syarat kredit dan sarana untuk struktur jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sheila yang telah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Raisa. Kepada Raisa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu TBK. Di antaranya yang pertama ada liquidity and working capital pada tahun 2022. Di sini juga terdapat beberapa bagian, di antaranya poin A yaitu current ratio. Dengan rumus, current asset dibagi current liabilitas. Dapat hasilnya yaitu 0,01. Current rasio sebesar 0,01 kali menunjukkan bahwa perusahaan hanya memiliki aset lancar sebesar 0,01 untuk setiap satu utang lancar. Dengan kata lain, aset lancar jauh lebih kecil daripada kewajiban jangka pendek.
Sebaiknya perusahaan perlu meningkatkan posisi kas, mempercepat penagihan piutang, atau mengurangi utang lancar agar likuiditas membaik. Poin B yaitu quick ratio. Dengan rumus cash dan marketable security tambah account receivable dibagi dengan current liabilitas, mendapatkan hasil 1,85. Jadi mana quick ratio sendiri sebesar 1,85 kali menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset cepat, yaitu kas, surat berharga, dan piutang, sebanyak 1,85 kali lebih besar dari kewajiban jangka pendeknya. Artinya, meskipun tanpa menjual persediaan, perusahaan masih bisa membayar semua utang lancarnya. Sebaiknya, perusahaan layak mendapatkan kredit karena memiliki kemampuan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Poin C, cash ratio dengan rumus cash dan cash equivalence ditambah marketable security dibagi current liabilities. Yang dimana cash ratio sebesar 1,04 kali menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas dan setara kas yang sedikit lebih besar daripada total kewajiban lancarnya. Artinya, semua utang jangka pendek dapat dibayar langsung dengan kas yang ada tanpa perlu menjual aset lainnya. Dari Dalamnya sisi basah, pembeli mesin kredit, mana? ini merupakan indikator yang sangat baik. Karena perusahaan memiliki kemampuan membayar utang secara langsung. Poin D, days sales in receivable. Dengan rumus, average account receivable dibagi sales dibagi 360 hari. Mendapatkan hasil sebanyak 42,83. Yang dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh PT Sari Korpindo Tbk untuk penagihan piutangnya adalah sebesar 43 hari. Setelah penjualan dilakukan, dengan periode penagihan ini, perusahaan memiliki kebijakan kredit yang sehat dan arus kas yang relatif lancar, menandakan bahwa pelanggan membayar dalam jangka waktu yang wajar, sehingga risiko piutang tak tertagih rendah. Jika perusahaan ingin meningkatkan efisiensi kas, periode penagihan ini masih bisa dipercepat agar model kerja tidak terlalu lama terkait pada piutang usaha. Poin E yaitu days sales in inventory, yaitu dengan rumus average inventory dibagi COGS dibagi 360 hari mendapatkan hasil sebesar 28,64. Yang dimana perusahaan membutuhkan sekitar 29 hari untuk menjual seluruh persediaan yang dimilikinya. Hasil ini menandakan bahwa perputaran persediaan berjalan cepat dan efisien, dengan waktu penyimpanan yang relatif singkat. Sebaiknya, kinerja ini menggambarkan kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara permintaan pasar di tingkat persediaan. Next. Selanjutnya poin F, yaitu Net Trade Cycle Analysis atau Case Conversion Cycle. Dengan rumus Days Sales in Receivable ditambah Days Sales in Inventory dikurang Days Sales in Account Payable. Mendapatkan hasil 302,09, yang dimana Cash Conversion Cycle sebesar 302,09 hari, berarti modal kerja perusahaan berputar kembali menjadi kas dalam waktu sekitar 10 bulan. Siklus yang panjang ini menunjukkan bahwa dana perusahaan lama terkait dalam proses produksi dan distribusi. Perusahaan mungkin perlu tambahan pembiayaan modal kerja jangka pendek, diperlukan efisiensi dalam manajemen kas dan pengelolaan hutang usaha agar tidak terjadi kekurangan pada likuiditas. Poin kedua mengenai capital struktur and solvency pada tahun 2022. Terdapat beberapa poin, di antaranya poin A, yaitu debt ratio. Dengan rumus total debt total debt dibagi total aset, mendapatkan hasil 0,35 atau sebesar 35%. Rasio ini menunjukkan bahwa 35% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya sebesar 65% dibiayai oleh modal sendiri.
Nilai ini tergolong rendah hingga moderat, yang berarti struktur permodalan perusahaan masih cukup sehat dan aman, karena ketergantungan terhadap utang tidak terlalu tinggi. Dengan tingkat utang yang masuk terkas pinjaman tambahan masih memungkinkan apabila dibutuhkan di masa depan. Poin selanjutnya B, yaitu long-term debt to total asset dengan rumus long-term debt dibagi dengan total aset menghasilkan 0,20 atau sebanyak 20%. 20% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang jangka panjang. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada pembiayaan jangka panjang seperti obligasi atau pinjaman bank jangka panjang lainnya. Kondisi ini mengindikasikan stabilitas keuangan yang baik karena risiko beban bunga jangka panjang masih rendah. Selain itu, perusahaan memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menambah pinjaman di masa depan, tanpa menambah risiko keuangan secara signifikan. Poin C yaitu debt equity ratio. Dengan rumus total debt dibagi total equity menghasilkan 0,54 atau 54%. Rasio 0,54 menunjukkan bahwa setiap satu model sendiri dijamin oleh 0,54 utang. Artinya, struktur modal perusahaan lebih banyak dibiayai oleh ekuitas dibanding dengan utang. Ini menunjukkan tingkat solvabilitas yang baik, karena risiko finansial akibat penggunaan utang masih dalam batas aman. Investor dan kreditor biasanya menilai positif kondisi seperti ini karena perusahaan dinilai mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan baik, tanpa terlalu bergantung pada pembiayaan eksternalnya. Poin yang D, yaitu long-term debt equity ratio dengan rumus long-term debt dibagi shareholder equity menghasilkan 0,31 atau 31%. Yang dimana rasio ini menunjukkan bahwa setiap satu model sendiri menjamin 0,31 utang jangka panjang. Nilai ini cukup rendah, yang dapat menandakan bahwa porsi model sendiri jauh lebih besar dibandingkan utang jangka panjangnya sendiri. Dengan demikian, perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Serta struktur pemodalan yang konservatif ini juga menunjukkan tingkat leverage finansial yang aman, sehingga perusahaan tidak terlalu terbebani oleh kewajiban jangka panjangnya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raisa atas paparan yang sangat komprehensif. Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan oleh Tiffany. Kepada Tiffany, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil analisis kredit pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Untuk poin E, yaitu time interest earned. Dengan rumus earning before tax ditambah interest expense dibagi interest expense menghasilkan 229,1 kali. Yang dimana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dari laba operasionalnya. Nilai 229,1 kali berarti laba sebelum bunga dan pajak mampu menutupi beban bunga hingga 22 kali lipat. Ini merupakan indikator yang sangat baik karena perusahaan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban bunga pinjaman. Kreditur akan menilai perusahaan ini sangat aman dan liquid sebab risiko gagal bayar bunga sangat kecil. Untuk tahun 2023, yang pertama ada liquidity and working capital. Yang pertama, poin A, current ratio dengan rumus current asset dibagi current liabilitas menghasilkan 1,74, yang dimana current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio 1,74 berarti setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh Rp1,74 aset lancar.
PT Indosari Korpindo Tbk memiliki kondisi likuiditas yang baik berdasarkan current ratio. Perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia tanpa kesulitan. Untuk poin B, quick ratio dengan rumus dan cash equivalent ditambah marketable securities ditambah akun receivable dibagi current liabilities menghasilkan 1,53, yang dimana quick ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Karena persediaan umumnya butuh waktu untuk diuangkan. Rasio 1,53 menunjukkan bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh Rp1,53 aset lancar yang paling likuid, yaitu kas, setara kas, surat berharga, dan piutang. Dengan quick ratio sebesar 1,53, perusahaan memiliki likuiditas tinggi dan berada dalam kondisi aman dalam menghadapi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaannya. Untuk poin C, yaitu cash ratio, dengan rumus cash dan cash equivalent ditambah marketable securities dibagi current liabilities menghasilkan 0,82, yang dimana analisis cash ratio menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar hanya dengan kas dan setara kas, yaitu aset paling likuid. Rasio 0,82 berarti setiap Rp1 kewajiban lancar hanya dijamin oleh Rp0,82 kas atau setara kas. Dengan kas rasio 0,82, perusahaan memiliki posisi kas yang cukup kuat. Artinya, tanpa menjual piutang atau aset lain, perusahaan masih mampu menutupi sekitar 82% kewajiban jangka pendek. Untuk poin D, Days Sales in Receivable, dengan rumus average account receivable dibagi sales per 360, menghasilkan 44,12, yang dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan PT Sari Korpindo Tbk untuk menagih piutangnya adalah sebesar 44 hari setelah penjualan dilakukan. Angka ini dapat dikatakan efisien, karena berada dalam rentang standar industri dagang 30-60 hari. Dengan periode penagihan ini, perusahaan memiliki kebijakan kredit yang sehat dan arus kas yang relatif lancar menandakan bahwa pelanggan membayar dalam jangka waktu yang wajar, sehingga risiko piutang tak tertagih rendah. Baik, selanjutnya untuk poin E, yaitu Days Sell Inventory. Dengan rumus average inventory dibagi COGS per 360 menghasilkan min 30,16, yang dimana Days Sell in Inventory menunjukkan berapa lama rata-rata persediaan disimpan sebelum dijual. Jika diabaikan, tanda negatif karena COGS seharusnya positif, maka nilai sebenarnya adalah 30,16 hari. Artinya perusahaan membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk menjual seluruh persediaan barangnya. Waktu ini cukup efisien terutama untuk industri makanan dan roti seperti PT Nippon Indosari, yang produknya cepat berputar. Perputaran persediaan yang cepat menunjukkan permintaan pasar yang stabil dan pengelolaan stok yang baik sehingga tidak ada kelebihan persediaan atau risiko produk kadaluarsa. Untuk poin F, yaitu Net Trade Cycle Analysis atau Cash Conversion Cycle, dengan rumus Days Sell in Receivable ditambah Days Sell in Inventory dikurang Days Sell in Account Payable menghasilkan 317,26, di mana nilai CCC ini positif dan tinggi, yaitu 317,26, menunjukkan bahwa waktu pengembalian kas cukup lama. Ini bisa berarti perusahaan membayar kewajiban ke pemasok lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menjual barang dan menerima kas. Cash Conversion Cycle sebesar 273,26 hari menandakan bahwa perusahaan membutuhkan sekitar 9 bulan untuk mengubah investasi kas menjadi kas kembali. Meskipun manajemen piutang dan persediaan efisien, perlu evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan pembayaran ke pemasok dan siklus produksi agar waktu perputaran kas dapat dipersingkat. Yang kedua yaitu Capital Structure and Solvency. Untuk poin A yaitu debt ratio dengan rumus total debt dibagi total aset menghasilkan 0,39 atau 39%.
di mana ini menunjukkan bahwa 39% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang, sementara sisanya 61% dibiayai oleh modal sendiri. Dengan demikian, angka 39% masih tergolong aman dan wajar karena belum melewati batas risiko tinggi yang umumnya lebih dari 50%. Artinya perusahaan masih mampu mengelola struktur pendanaannya dengan baik, namun mulai menunjukkan tanda bahwa porsi utangnya meningkat. Untuk poin B yaitu long term debt to total asset. Dengan rumus long term debt dibagi total aset yang menghasilkan 0,22 atau 22%. Yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa 22% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang jangka panjang. Nilai ini sedikit naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 20%, mengindikasikan adanya peningkatan penggunaan dana jangka panjang. Namun, perusahaan tetap harus menjaga rasio ini agar tidak terlalu tinggi. Karena semakin besar proporsi utang jangka panjang, berarti semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung di masa depan. Untuk poin C, debt equity ratio dengan rumus total debt dibagi total equity yang menghasilkan 0,65 atau 65%. Yang dimana rasio 0,65 berarti setiap Rp1 modal sendiri dijamin oleh 0,65 rupiah utang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 0,54, menandakan bahwa struktur modal perusahaan mulai lebih agresif dalam memanfaatkan utang. Selama rasio ini tidak melebihi 1, perusahaan masih tergolong aman dan sehat secara keuangan, namun perlu berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal. Dan untuk poin D, long term debt equity ratio dengan rumus long term debt dibagi stakeholder equity menghasilkan 0,38 atau 38%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiffany. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Tatia. Kepada Tatia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi, yaitu materi tentang long-term debt equity ratio. Itu menghasilkan 38%, yang artinya setiap Rp1 modal sendiri itu menjamin 0,38 rupiah utang jangka panjang. Nilai ini meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 0,31, menunjukkan bahwa beban utang jangka panjang terhadap modal sendiri meningkat. Meskipun begitu, nilai 0,38 masih berada dalam tingkat yang sehat dan konservatif. Artinya, perusahaan itu masih memiliki modal yang cukup kuat untuk menutupi kewajiban jangka panjangnya. Dan yang selanjutnya, time interest earned. Rumusnya yaitu earning before tax ditambah interest expense dibagi interest expense. Didapatkan 10,810 kali. Artinya, menunjukkan bahwa laba sebelum bunga dan pajak mampu menutupi beban bunga sebanyak 10,81 kali, yang artinya kemampuan perusahaan dalam membayar bunga sangat luar biasa kuat. Bahkan jika laba turun secara signifikan sekalipun, perusahaan masih sangat mampu menanggung beban bunga tanpa risiko gagal bayar. Dibandingkan tahun 2022 yang memiliki rasio 22,91 kali, nilai tahun 2023 ini meningkat sangat tajam, kemungkinan karena beban bunga menurun drastis sementara laba operasional tetap tinggi. Dan yang selanjutnya itu tahun 2024. Yang pertama, liquidity and working capital pada tahun 2024. Yang pertama itu current ratio. Rumusnya itu current assets dibagi current liability. Didapatkan hasil 1,71. Current ratio itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nilai 1,71 itu berarti setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 1,71 rupiah aset lancar. Perusahaan memiliki kemampuan likuiditas yang baik dan kondisi keuangan jangka pendek yang stabil. Lalu selanjutnya quick ratio. Rumusnya itu
cash dan cash equivalent ditambah marketable security ditambah account receivable, lalu dibagi dengan current liability, didapatkan hasil 1,45. Quick ratio itu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan, karena persediaan membutuhkan waktu untuk dijual atau diuangkan. Rasio 1,45 ini berarti setiap Rp1 kewajiban lancar ditopang oleh 1,45 aset yang cepat dicairkan. Quick ratio itu menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan kuat dalam melunasi kewajiban jangka pendek hanya dari aset liquid tanpa perlu menjual persediaan. Yang selanjutnya cash ratio. Rumusnya itu cash dan cash equivalent ditambah marketable security lalu dibagi current liability. Didapatkan hasil 0,73. Lalu analisisnya itu cash ratio itu menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek murni dengan kas dan setara kas, tanpa mengandalkan piutang atau penjualan aset lainnya. Rasio 0,73 berarti perusahaan memiliki 0,73 kas untuk setiap Rp1 kewajiban lancar. Kas rasio 0,73 mengindikasikan kondisi likuiditas kas perusahaan yang cukup baik dan efisien. Perusahaan masih mampu menutupi sebagian besar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas yang tersedia. Lalu, poin D itu Day Sale in Receivable. Rumusnya itu average account receivable dibagi sales lalu dibagi 360. Didapatkan hasil 42,86. Analisis dasar sebesar 42,86 hari itu menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu rata-rata 43 hari untuk menagih piutang dari pelanggan. Ini berarti sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit dengan jangka waktu sekitar 1,5 bulan. Waktu 43 hari masih termasuk cukup efisien untuk industri makanan dan roti. Namun, perlu pengawasan agar piutang tidak menumpuk. Bagi kreditor, hal ini menandakan perusahaan masih memiliki kemampuan likuiditas yang cukup. Next. Lalu yang selanjutnya itu Day Sales in Inventory. Rumusnya itu average inventory dibagi CLGS lalu dibagi 360. Didapatkan hasil minus 29,66 kali. Nilai DASI sebesar 29,66 hari itu menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual seluruh persediaan adalah sekitar 30 hari. Artinya, setiap 1 bulan sekali, stok barang perusahaan berputar sepenuhnya menjadi penjualan. Ini menunjukkan pengelolaan persediaan yang baik dengan risiko penumpukan atau kadaluarsa produk yang rendah. Penting dalam industri makanan. Lalu selanjutnya net trade cycle analysis atau cash conversion cycle. Rumusnya itu day sales in receivable ditambah day sales in inventory lalu dikurang day sales in account payable. Didapatkan 311,43 hari. Menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu sekitar 311 hari atau lebih dari 10 bulan untuk mengubah uang yang digunakan membeli bahan baku menjadi kas kembali dari penjualan. Dengan kata lain, modal kerja perusahaan tertahan lama dalam siklus operasi. Lalu yang kedua, itu capital structure dan solvency. Yang pertama itu debt ratio, rumusnya total debt dibagi total aset. Didapatkan hasil 38%. Rasio sebesar 38% itu menunjukkan bahwa 38% dari total aset perusahaan dia dibiayai oleh utang, sedangkan 62% sisanya itu dibiayai oleh modal sendiri. Nilai ini tergolong sehat dan konservatif karena proporsi utang masih di bawah 50%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio mengalami kenaikan dari 35% pada 2022 menjadi 39% pada 2023, lalu sedikit menurun tipis ke 38% di 2024. Lalu selanjutnya, long-term debt
to total asset. Rumusnya itu long-term debt dibagi total aset didapatkan hasil 0,22 atau 22%. Rasio sebesar 22% ini menunjukkan bahwa 22% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang jangka panjang. Nilai ini termasuk rendah dan sehat, menunjukkan perusahaan tidak terlalu bergantung pada pinjaman jangka panjang. Jika dilihat dari tren 3 tahun, rasio meningkat dari 20% pada 2022, lalu menjadi 22% di 2023, dan tetap stabil di 2024 senilai 22%. Artinya, perusahaan menjaga konsistensi struktur pembiayaan jangka panjang di mana beban bunga tetap ringan dan fleksibilitas keuangan terjaga. Lalu yang selanjutnya itu debt equity ratio. Rumusnya itu total debt dibagi total equity didapatkan 62%. Nilai DER sebesar 0,62 berarti setiap Rp1 modal sendiri dijamin oleh 0,62 utang. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak dibiayai oleh ekuitas dibandingkan dengan utang, menandakan struktur permodalan yang kuat dan aman. Berdasarkan perbandingan tahun sebelumnya, DER naik dari 0,54 di 2022, lalu 0,65 di 2023, kemudian turun ke 0,62 pada 2024. Lalu selanjutnya long-term debt equity ratio. Rumusnya itu long-term debt dibagi shareholders equity itu didapatkan 0,36 atau 36%. Nilai 0,36 menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal sendiri itu digunakan untuk menjamin 0,36 utang jangka panjang. Artinya, porsi utang jangka panjang masih relatif kecil dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini menunjukkan kemandirian finansial yang tinggi. Lalu yang terakhir itu time interest earn. Rumusnya itu earning before tax ditambah interest expense lalu dibagi dengan interest expense. Didapatkan hasil 398,75 kali. Rasio TIE atau time interest earn itu sebesar 398,75 kali menunjukkan bahwa laba sebelum bunga dan pajak perusahaan mampu menutupi beban bunga sebanyak 398,75 kali. Nilai ini sangat tinggi dan menandakan kemampuan luar biasa dalam memenuhi kewajiban bunga. Jika dibandingkan TIE sebesar 22,91 kali di 2022, melonjak ekstrim ke 10,81 kali di 2023, dan semakin kuat menjadi 398,75 kali di 2024. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tia. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan atas pemaparan hasil diskusi kami mengenai analisis kredit di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Berdasarkan hasil analisis kredit pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang cukup kuat dan layak untuk memperoleh fasilitas kredit dari pihak bank. Analisis likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Terlihat dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio yang stabil di atas standar yang dianggap sehat. Dari sisi struktur modal dan solvabilitas, perusahaan menunjukkan ketergantungan utang yang relatif rendah dengan rasio utang yang stabil di bawah 40%. Hal ini menandakan perusahaan tidak terlalu bergantung pada pendanaan eksternal dan memiliki ekuitas yang kuat untuk menanggung resiko finansial. Nah, secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan mencerminkan posisi yang aman, sehat, dan stabil. Perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola likuiditas, mengendalikan hutang, serta menjaga profitabilitas operasional sehingga dinilai layak menerima kredit dan memiliki risiko kredit yang rendah bagi pihak bank. Baiklah, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan mengenai analisis kredit dapat memberikan wawasan yang bermanfaat.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok yang telah bekerja sama dengan sangat baik dalam mempersiapkan presentasi kita kali ini. Demikianlah presentasi kami mengenai analisis kredit PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya analisis kredit dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.